kehidupan kita yang di satu pihak diatur oleh hukum negara, hukum publik, di pihak lain diasuh oleh hukum adat. Itu ide yang bagus tuh. Diatur oleh hukum negara tetapi diasuh oleh hukum adat. Jadi hal itu yang membuat kita merasa bahwa kita sebetulnya adalah makhluk budaya, bukan sekedar warga negara. Kalau kita warga negara, kita hanya berselisih di bidang public law, tetapi kita lupa bahwa ada dimensi lain dari manusia yang memungkinkan dia punya aspirasi. Jadi kalau hukum negara membatalkan hak masyarakat adat untuk beraspirasi, maka negara itu tidak paham tentang watak kebudayaan bangsa ini. Itu intinya. Jadi kalau tadi diterangkan bahwa siapapun yang menebang satu pohon, dia akan didenda 1 kerbau dan 45 juta rupiah. Bayangkan berapa banyak denda yang harus dibayar oleh Pak Jokowi kalau menebang pohon di Kalimantan. Masuk ya? Itu poinnya. Ini cuma Kalimantan. Kalau saya pindah dari Kalimantan ke Papua, ini Sulawesi Selatan loh. Oke, nanti saya balik ke Sulawesi Selatan. Saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Sekali. Waktu universitas ini masih bernama IKIP, ibu saya belajar di sini. Wow. Dan Anda tahu, di dalam hukum hereditas, pewarisan, kecerdasan itu diwariskan oleh ibu kepada anaknya. Jadi ibu selalu mewariskan kecerdasan. Mengapa begitu? Hanya melalui rahim ibu, generasi diteruskan. Hanya melalui air susu ibu, kecerdasan diaktifkan. Jadi kita ditumbuhkan untuk menjadi manusia oleh seorang perempuan. Itu dasarnya kenapa kita menyebutkan ibu bumi, Mother Earth. Karena dari situ kita tumbuh itu. Laki-laki tentu punya sumbangan, yaitu menyemprotkan sperma. Tapi setelah itu selesai. Dia nggak mungkin memberi protein susu pada si bayi. Dia nggak mungkin mengetahui kecemasan si bayi. Ibu tahu kecemasan si bayi. Tanpa seorang psikolog, ibu tahu. Suhu bayi dan suhu ibu itu mirip. Kalau bayinya masih di dalam rahim, tidak perlu ada USG. Karena suhu bayi pasti sama dengan suhu ibu. Detak jantung bayi pasti sama dengan detak jantung ibu. Tapi teknologi kemudian mengintervensi rahim ibu. Sehingga seolah-olah kalau nggak ada ginekolog di situ, atau nggak ada ahli radiologi, nggak mampu untuk mendeteksi pergerakan bayi. Padahal dalam hukum adat kita tahu bahwa ibu melahirkan secara natural. Jadi saya cuma mau mengembalikan itu pada bagian yang diprovokasi dengan bagus oleh Hasairin Sitepu tadi. Itu tentang adab, tentang budaya. Saya balik tadi bahwa saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, mari kita kampanyekan makan ikan. Bukan menghafal nama-nama ikan. Saya balik pada problem pertama tadi. The next leader harus ngapain dengan Indonesia, dengan bumi? Pemimpin masa depan, apa kualifikasinya supaya dia bisa disebut sebagai leader? Bukan sekedar dealer. Tadi sangat bagus bahwa semua potensi kepemimpinan kita akan diukurkan pada kemampuan dia untuk membaca 2 hal di masa depan. Satu adalah hak generasi untuk menikmati sumber daya alam negeri, hak generasi, hak millennials, hak alumni Universitas Negeri Makassar untuk menikmati sumber daya alam negerinya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hak atas udara yang bersih, hak atas rumput yang hijau, hak atas air yang jernih,
hak atas wangi mawar, hak atas cicit burung. Itu yang sekarang lagi dibicarakan di dunia. Setiap pemimpin dunia kalau nggak mengerti environmental ethics, dia akan dianggap sebagai buta huruf terhadap peradaban. Karena itu orang akan bertanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Ukraine, do you speak Russian? Orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak local wisdom? Do you speak gender equality? Do you speak democracy? Jadi itu tata bahasa yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadikan Indonesia model di dalam masa depan. Kita akan dilirik kalau presiden kita di masa depan akan mengatakan I do speak environmental ethics. Oleh karena itu aku tidak ingin memindahkan ibu kota yang akan merusak lingkungan. Itu dasarnya. Kalau kita pakai ukuran global tuh. Jadi kira-kira itu intinya.